sahabat yang terkasih, berjumpa lagi dalam vlog kita yang tercinta ini, Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar. Kali ini temanya agak-agak bagaimana begitu? Iri hati versus murah hati. Saya sering mendengar ungkapan yang cukup populer akhir-akhir ini, bahkan beredar sebagai meme yang populer. Iri bilang bos. Ungkapan ini nyeleneh dan biasanya terdengar hanya seperti bercanda saja. Misalnya ada orang yang bertanya sama temannya, "Kamu kok bisa dapat pacar secantik itu? Padahal kan kamu belum ada kerja." Spontan temannya menjawab singkat, "Iri bilang bos." Atau ada orang lain yang menceritakan kepada temannya, "Tahu tidak? Teman kita si Anu itu baru saja membeli mobil baru loh. Padahal kan suaminya kerjanya biasa saja." Lalu temannya yang mendengar hal tersebut mungkin juga akan menjawab, "Iri bilang bos." Mungkin kita sudah menonton film pendek Tilik yang berkisah tentang Bu Tejo. Kisah ini sebenarnya tidak ada yang baru dan menurut saya biasa-biasa saja. Tapi karena mengungkapkan fakta dalam kehidupan kita yang biasanya kita lakukan, maka menjadi viral, ya. Dan kalau saya juga di samping Bu Tejo, mendengarkan dia berkata, "Kok Dian bisa kaya begitu ya? Kan baru dapat kerja." Mungkin juga saya akan bilang, "Iri bilang bos." Sahabat yang terkasih, sebenarnya iri hati yang saya maksud di sini berbeda dengan cemburu. Cemburu lebih bersifat pada satu hal saja, yaitu iri yang timbul pada hal-hal yang ingin kamu pertahankan. Tetapi iri hati yang saya maksud di sini lebih daripada itu. Untuk lebih memudahkan kita untuk memahaminya, saya ingin membawa kita pada pemahaman atau dasar pengertian dari iri hati menurut Katekismus Gereja Katolik. Menurut gereja, dalam Katekismus Gereja Katolik 2552, perintah ke-10 melarang kelobaan yang muncul dari kerinduan tanpa batas dan penuh nafsu akan kekayaan dan akan kekuasaan yang berkaitan dengannya. Dan menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2553, iri hati terdiri dari kesedihan karena orang lain mendapat untung dan kerinduan yang tidak terkendalikan untuk memperoleh milik orang lain. Iri hati adalah suatu kebiasaan buruk yang pokok. Karena iri hati menimbulkan atau menyebabkan timbulnya dosa-dosa lain, maka dalam Katekismus Gereja Katolik, iri hati dimasukkan dalam 7 dosa pokok. Seseorang yang iri berarti bahwa ia kecewa atau cemburu atas keuntungan orang lain dan menginginkannya secara tidak wajar untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak adil. Sehingga seseorang melakukan dosa berat karena menginginkan yang jahat bagi sesamanya. Bahaya. Santo Gregorius Agung mengatakan bahwa iri hati dapat menimbulkan kedengkian, fitnah, hujat, kegirangan akan kesengsaraan orang lain, dan menyesalkan keberuntungan orang lain. Santo Yohanes dari Damaskus, sebagaimana dikutip oleh Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia, mengatakan bahwa iri hati adalah satu jenis penderitaan. Dan iri hati adalah penderitaan atas kebaikan orang lain. Sehingga kebajikan yang adalah lawannya, yaitu kebaikan hati. Namun karena iri hati seringkali timbul akibat kesombongan, karena seseorang yang iri hati merasa dirinya layak untuk memiliki apa yang tidak dimilikinya, maka setiap orang yang telah dibaptis harus melatih diri untuk hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2540. Untuk lebih memahami arti iri hati versus murah hati, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan salah satu kisah dalam Injil tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur dalam Matius 20 ayat 1-16. Kisah ini menjadi populer atau mudah kita ingat karena ditutup dengan ungkapan begini, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Kira-kira kisahnya begini.
Seorang pemilik kebun anggur pagi-pagi benar keluar untuk mencari seorang upahan. Lalu ia mendapatkan upahan yang mau masuk pada pagi-pagi benar, taruhlah jam 6 pagi. Lalu ia berjanji kepada mereka untuk memberikan upah 1 dinar sehari. Lalu ia keluar lagi pada jam 9 pagi mendapatkan pekerja, masuk jam 9 pagi, mendapatkan pekerja masuk jam 12 siang, mendapatkan pekerja masuk jam 3 sore, dan mendapatkan pekerja yang terakhir dan paling terakhir masuk jam 5 sore. Lalu tiba malam, sang tuan pemilik kebun anggur memanggil semua pekerja. Mulai dari yang masuk pagi, masuk jam 9, jam 12, jam 3, sampai yang terakhir jam 5. Sang tuan membayar upah 1 dinar kepada yang masuk paling terakhir. Lalu para pekerja yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat bayaran yang lebih. Lalu ketika mereka ternyata cuma mendapat 1 dinar, mereka bersungut-sungut dan berkata kepada tuan itu, "Mengapa mereka hanya mendapat 1 dinar? Padahal mereka sudah bekerja dari pagi, kepanasan, kesulitan dibandingkan mereka yang bekerja dari mulai jam 5 sore." Saudara-saudariku, apa yang dipikirkan oleh manusia selalu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kemurahan hati Tuhan tersebut adalah gambaran kasih Allah yang tiada batas, tidak dibatasi oleh hitung-hitungan jasa. Tidak seperti kita manusia, menghargai seseorang berdasarkan jasanya, berdasarkan perbuatannya, berdasarkan pangkatnya. Maka jika tidak sesuai dengan semuanya itu, kita mudah untuk iri hati terhadap keberuntungan seseorang dan sebagainya. Jika semuanya dihitung dan diukur berdasarkan jasa-jasa dan perbuatan, maka gereja hanya milik orang-orang kaya saja. Hanya dimiliki oleh mereka yang paling banyak perannya di dalam gereja. Tentu ini tidak bisa diukur dengan cara kita mengukur bagaimana seseorang patut untuk mendapatkan kehormatan, kebaikan Allah berdasarkan jasa-jasanya saja. Lalu, yang puluhan tahun sudah menjadi Katolik dan baru kemarin dibaptis menjadi Katolik, misalnya kalau mati sama Tonji, masuk surga dua-duanya. Yang sudah lama menjadi Katolik dan yang baru kemarin menjadi Katolik akan sama-sama masuk surga. Kalau hitung-hitungan kita berdasarkan jasa, maka yang masuk surga lebih dulu, yang mendapat tempat lebih baik adalah mereka yang sudah lama menjadi Katolik. Tetapi dari cara Allah, murah hati Allah tidaklah demikian. Atau mungkin saja begini, mungkinkah seorang pastor, tapi menurut saya tidak mungkinlah, pastor yang sudah berumur dan banyak sekali memberikan pelayanan akan berpikir dan iri pada pastor-pastor yang lebih muda, yang baru saja melakukan pelayanan, belum banyak merasakan suka duka dalam pelayanan, dan jika dipanggil Tuhan akan sama-sama memperoleh surga, tempat dari Tuhan dalam kerajaannya. Tetapi kalau diukur berdasarkan tingkat pelayanan, jelas hanya pastor-pastor tua yang akan masuk surga. Kalau berdasarkan tingkat pelayanan, banyaknya dan sebagainya. Saudara dan saudariku, mari kita belajar memiliki hati seperti Allah yang murah hati, tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, tanpa batasan yang terukur. Kalau demikian, kita juga akan terus belajar dan terhindar dari dosa iri hati karena lebih dulu belajar bagaimana bermurah hati. Semoga demikian.